Yang pertama adalah cuci telurnya dulu. Kedua, kemudian panaskan wajan, hidupkan kompor ya, panaskan wajannya. Kemudian isi minyak, minyak goreng ya. Kemudian tunggu 1 menit sampai kita rasa sudah cukup panasnya, baru telurnya dipecah, kemudian baru dimasukkan ke dalam wajan. Nah itu tuh kan cara tuh. Misalkan Radit punya cara sendiri, jadi dia tidak memanaskan kompor dan memasukkan minyak dulu. Langsung saja telur itu diceplok ke dalam apa namanya wajannya. Nanti minyak ke belakangan itu rasanya seperti apa saya tidak tahu. Nah, itulah ya. Jadi itu namanya modifikasi ataupun sama nanti hasilnya berupa telur telur ceplok tapi rasanya beda gitu. Dengan cara mengolah atau metode mengolah yang berbeda. Nah, itu yang dilakukan ya. Jadi jangan sungkan kemudian meniru apa yang sudah dilakukan oleh kakak kelas atau kakak angkatannya sebelumnya terkait dengan skripsi ataupun penelitian, tapi kemudian dimodifikasi. Saya melakukannya dengan cara ini. Hasilnya sama, sama-sama telur ceplok tadi ya. Tapi pasti rasanya berbeda. Kenapa? Karena metode ataupun cara mengolahnya berbeda gitu. Itu ya, Khairia. Lanjut. Jam? Enggak nih jam. Hah? Jam 12? Oh iya. Masih lama ya? Ya, tapi kita kira nanti akan insya Allah selesai di sebelum ajan. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ini kadang-kadang tidak jalan ya, karena terlalu jauh atau baterainya sudah drop. Saya pencet sini dulu ya. Oke. Nah, ini ada juga yang dari kampus dari salah satu dosen ya yang kemudian sudah menghakikan aplikasi yang ada di Silik Banjarbaru. Eh, ini sudah pakai ini belum ya? Hah? Belum ya? Oh. Saya tidak tahu. Sekarang registrasinya pakai aplikasi ini apakah pakai aplikasi yang lain? Tapi ini salah satu yang kemudian sudah diciptakan oleh dosen Silik Banjarbaru. Mohon maaf nih, baterai saya kayaknya drop. Saya pencet sini dulu ya. Tadi masih jalan, bentar ya. Sambil kita menunggu kalau ada pertanyaan ya. Oke, udah jalan. Nah, ini dia. Mungkin belum hafal ya. Saya pun belum hafal. 20 tahun di sini saya tidak hafal lagu ini. Himne aja saya tidak hafal. Jadi saya tidak akan berani menyalahkan mahasiswa yang tidak hafal himne ataupun mas karena apa? Karena dosennya pun tidak hafal. Kecuali orang-orang padus ya, paduan suara itu masih hafal. Nah, sudah sering latihan. Nah, jadi ini diciptakan oleh Pak Sus dulu ketua sebelum Bu Yulia. Sekarang kan ketuanya kan Bu Yulia ya. Nah, sebelum itu ada Pak Sus Hermanto yang menciptakan liriknya, tapi kemudian di aransemen dibuatkan musiknya oleh itu dia. Marcelius Adi Wibisono. Satunya tuh himne Civic Banjarbaru itu oleh Gusti Muhammad Ridwan kalau tidak salah. Ini mungkin saya tidak masukkan di sini nih. Apa namanya? Himne Civic Banjarbaru. Penciptanya sama juga ketua yang sebelumnya, ketua yang pertama, habis itu di aransemen musiknya oleh Gusti Muhammad Ridwan kalau tidak salah ingat. Jadilah himne Civic Banjarbaru yang sekarang dan juga Mas Civic Banjarbaru ini sudah kita hakikat untuk melindungi. Nanti kalau ada yang ikut-ikut musiknya kita bisa klaim. Ah itu musiknya kami loh yang diambil gitu. Kan bisa gitu ya. Nah kalau yang YouTuber kan tahu tuh, sekali kita ngambil musiknya orang langsung keluar gitu ya, apa copyright claim ya. Wah ini YouTuber juga nih. Kan nggak YouTuber tahu dia kalau copyright claim. Tapi kalau di IG nggak ada copyright claim ya, IG itu bebas saja ya. Kalau YouTube mereka sudah punya AI yang kemudian mendeteksi dan mengompar apa yang kita upload pada saat itu juga langsung keluar ini ya. Beberapa menit pada saat kita upload itu langsung keluar ya. Nih ya. Kalau misalkan saya pernah juga mungkin saya merekam sesuatu gitu ya, kemudian saya upload, tapi di situ ada lagunya orang. Kemudian secara otomatis kan sudah ada peringatan untuk YouTube copyright claim. Saya diminta untuk men-take down itunya, ataupun saya coba aja biarkan di take down oleh YouTube. Karena kalau kita apa namanya ngeyel bahasa Jawanya, ada orang Jawa ngeyel biasanya ya, itu artinya kita biarkan aja. Nah itu kalau sudah beberapa kali kena take down biasanya bisa ditutup itunya. Karena 3 kali kalau salah. Saya sudah sempat sekali dulu, tapi bukan channel saya yang ini. Karena channel saya ini kan kebanyakan konten-konten murni dari mengajar segala macam, jadi tidak ada copyright claim. Ada juga sih kadang-kadang kalau misalkan ngerekam apa itu di entah mungkin di mobil itu kan ada musik yang kemudian masuk ya di rekaman itu juga kena juga tuh. Kalau saya lagi rajin saya mute saja. Jadi kan bisa tuh
Di apa namanya di YouTube itu kan ada setting kemudian nanti saya cerita YouTube jadi gini. Nanti ya lanjut dah. Nah ini dia nih, ada lagi nih. Ini belum sempat kita patenkan karena biayanya mahal. Karena kalau misalkan nanti memungkinkan ini dihakikan saja. Untuk pengajuan paten itu cukup mahal. Untuk proses pengajuannya sekitar 750.000. Nanti pemeriksaan draftnya itu sekitar 3 juta, pemeliharaan tiap bulannya 2 juta. Kemudian percepatannya 400. 3 juta tambah 400 tambah 7,5 berapa? 3 juta ditambah 750.000 ditambah 400.000 sekitar 4.150.000 ya. Nah itu pengajuan. Ditambah nanti setiap bulan setiap tahun itu 2 juta. Jadi kalau kita ngajukan paten itu kita tidak serta merta kemudian bangga ada punya paten. Biayanya itu yang jadi masalah ya. Nah kalau misalkan itu kemudian bisa jadi komersil ya, misalkan jadi bahan dasar kosmetik atau misalkan bahan dasar minuman tertentu itu tidak masalah karena kita dapat royalti dari itu. Misalkan nih nanti nih selfie punya cara apa ya? Di Banjarbaru itu ada apa yang khas kan selfie? Yang khas Banjarbaru apa? Pecel Banjarbaru misalkan gitu ya. Pecel Banjarbaru. Nah, saya tidak karena saya di Banjarmasin. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, ini sebenarnya adalah hasil karya mahasiswa ini. Ini bukan hasil karya saya, ini hasil karya mahasiswa. Saya hanya mendampingi aja. Mendampingi untuk kemudian menghasilkan karya inovasi ini. Jadi namanya alat deteksi cuaca. Jadi kalau misalkan alat itu dipasang di luar situ, kayak bentuk piringan gitu ya PCB ataupun papan gitu, ada sensor-sensornya, itu dia tahu. Sekarang kondisinya adalah panas terik, gerimis, berawan ataupun hujan lebat. Kalau tidak salah empat kondisi. Nah itu yang kemudian saya sudah coba buatkan draft untuk dipatenkan, tapi karena tadi biayanya mahal, secara pribadi saya pun secara finansial itu kayaknya kemahalan mungkin dihakikan saja. Karena apa? Karena untuk dipatenkan memang nilainya tinggi, bagi kampus juga nilainya tinggi. Tapi nanti saya coba lagi sekali lagi mengajukan untuk kemudian kampus mau membiayai apa tidak. Kalau kampus mau membiayai, saya ajukan. Kalau tidak, mungkin saya hakikan saja karena biayanya murah, hanya 300.000. Bandingkan dengan tadi 4.150.000 ya kurang lebih ya. Baik, lanjut dulu. Nah, ini dia nih. Ini adalah gerbang untuk masuk ke Taman Budaya di Banjarmasin. Jadi kebetulan yang melakukan penelitiannya adalah mahasiswa yang suka pentas di situ dan dia tahu kalau kondisinya lagi pentas itu kan banyak yang kemudian datang, banyak yang menonton, masyarakat umum, kemudian lewat di situ dan kadang-kadang harus dikontrol ataupun dihitung secara manual. Kapasitas ruang Taman Budaya di Banjarmasin itu di sebelah Gedung Sultan Suriansah itu ya, itu kalau tidak salah katanya sekitar 500 orang. Jadi kalau misalkan dia sudah masuk sekian banyak itu kan dia tidak bisa memperkirakan kecuali ya bersesak-sesakan gitu. Tapi kalau misalkan dari awal dia sudah bisa ngitung yang masuk berapa, yang keluar berapa, jadi kelihatan. Misalkan kapasitasnya 500. Masuk lewat di gerbang yang in itu ya, itu ada gerbang in-nya. Nah, nanti kayak hitung, misalkan Radit masuk, saya masuk, itu hitung 1, 2, 3. Kapasitasnya kan berkurang dari 500 jadi 499, 498 dan seterusnya sampai nanti. Kalau misalkan ada yang keluar, dia akan bertambah lagi. Sederhana ya konsepnya ya, tapi itu berguna gitu. Nah ini juga insya Allah kita akan coba ajukan hakinya untuk kemudian bisa didaftarkan dan dibiayai oleh kampus. Tidak mahal sebenarnya, hanya perlu kemauan kita aja untuk mengajukan, membuat dan melengkapi dokumen itu aja. Kadang-kadang melengkapi dokumen itu yang berat ya. Ya misalkan nih Hengki mau ngurus perpanjangan SIM, kan harus bawa SIM-nya, bawa KTP, ngisi segala macam. Apalagi ya biasanya perpanjangan SIM apalagi diminta. Selain bayar itu kan di Kota Baru gitu nggak kalau perpanjangan SIM? Tes psikologi, tes selfie saya tanya. Selfie punya SIM? Oh, enggak, yang punya SIM siapa? Yang Putri yang punya SIM. Si siapa namanya? Amel. Amel punya SIM? SIM apa? C apa? Oh, dua-duanya bisa nyetir. Nih SIM A sama C. Kalau perpanjangan pernah perpanjangan? Belum ya. Perpanjangan itu kalau pertama aja sudah ngisinya macam-macam kan, tes ini, tes itu, tes ini, tes itu. Tes tertulisnya iya, ngisi tes psikologi, kemudian tes buta warna, macam-macam kan? Nah, itu dia. Berapa dia? 500. Berarti itu langsung ya jadinya ya. Di Kabupaten Banjar sini apa di sini? Kabupaten Banjar ya? Dengan Pak
Pak Tri ya? Enggak ding, saya bercanda aja. Lanjut ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini jangan saya ngomong sendirian nanti nih. Kayak stand up comedy jadinya. Edit. Mau berani stand up comedy sini? Oke, lanjut ya. Waktu kita kurang lebih 20 menit lagi ya. Nah, kemudian saya diminta untuk juga mengelola UKM Robotika ini sejak tahun 2006 dulu ya. Sampai kemudian saya tugas belajar tahun 2014. Itu saya absen dulu karena nggak bisa, karena saya ada di Jogja. Kemudian 2019 saya kembali lagi, itu kemudian absen. Karena ada pandemi juga ya, ada beberapa 2019 sampai 2021 itu ada pandemi sampai 2022 malahan ya. Nah, jadi kita sudah ikut itu dari 2007, tapi dibentuknya 2006. Silakan dihitung sudah berapa lama itu. Ya. Berapa lama? Dit, berapa lama Dit? 2006 sampai sekarang berapa lama? 18 tahun. Iya ya, ya kurang lebih ya. Tapi ada yang kita absen sekian tahun, 3 tahun itu. Baru kemudian aktif lagi di tahun 2002 kemarin. 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Kemudian 2023 dan 2024 tadi. Bulan Mei kemarin, Mei Juni. Nah, itu yang ini 2022. Ini 2000 tadi 21 ya. Benar, masih 2022. Ini timnya beda. Ini yang nanti di sesi yang lain nanti ada ya. Perkenalan UKM saya tidak menjelaskan ini karena nanti itu ada sesinya sendiri. Dari UKM ini, kemudian yang 2022 masih ini robot kecil itu ya. Kemudian ini 2023. Tapi saya tidak masukkan ke sini terlalu banyak nanti foto-fotonya. Banyak dokumentasi karena sekarang gampang, tinggal foto di HP udah. Kalau dulu tidak segampang itu. Nah, ini dia ya. Ini juga timnya lagi koordinasi 2023. Terakhir yang ini. Nah, ada Bang Rijal di sini tuh di tengah tuh. Ada Bang Rijal tuh. Ya, saya sampaikan bahwa UKM Robotika itu adalah UKM yang paling elit, paling banyak dapat fasilitas ya, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena ruangnya itu ada 2 AC, ada 2 kipas angin, ada wifi kencang juga ya di situ ya. Jadi kebetulan tempatnya masih di Banjarmasin karena memang difokuskan di situ. Dulu kan kita bangun UKM itu di Banjarmasin dulu. Jadi sementara untuk kemudian menghidupkan kampus yang ada di Banjarmasin itu juga kita tempatkan. Dan waktu itu memang kita kesulitan mencari ruangan ya. Ini mungkin belum ada nih. Maksudnya belum dibereskan seperti ini. Kalau sudah beres seperti ini bisa kita nanti bisa jadi akan ada lomba robot nantinya di sini ya di ruangan ini. Jadi itu memakan ruangan kurang lebih yang 1 lapangan bola itu ya. Tapi lapangan bolanya tidak sebesar yang Anda bayangkan. Hanya sekitar 6,5 kali 4,5 meter. Jadi 6,5 kali 4,5 meter. Saya kira ini cukup nih. Nah, satunya lagi ruangan yang satunya mana ya? Oh, tidak saya masukkan sini adanya ya fotonya. Itu tidak terlalu memakan tempat, tapi lumayan lah. Sekitar mungkin 3 kali 2 meter lah panjang dimensinya. Baik, itu ya yang kemudian sudah dilakukan oleh SIMIK Banjarbaru dari tahun 2007 sampai 2024 ya. Kurang lebih berapa belas tahun, kecuali tadi absen di tahun 2019 sampai 2021, 3 tahun. Nah, kemudian untuk PKM sendiri, ini kita sudah ikut dari tahun 2008. Jadi, tapi ada absennya juga nih. Ya gitu ya biasanya ya. Kalau ada kemudian dosennya yang tidak ditugaskan untuk mengelola ini, jadi biasanya absen. Yang lain kan sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Jadi kita sudah ikut 2008 sampai 2013, kemudian absen berapa tahun tuh? 2014 dan seterusnya sampai 2022 lagi ikut lagi. Nah, kita sudah sampai PIMNAS dari tahun 2008. Nah, kalau di kampus tetangga kita, kampus Ungu, tahu kampus Ungu? Nah, itu katanya diwajibkan ke semua mahasiswa untuk membuat usulan ini. Saya sudah usulkan juga ke Prodi bagaimana caranya mahasiswa nanti yang tugas akhir itu semuanya diminta untuk menyulap sih bahasanya apa ya, mengubah nanti proposal skripsinya menjadi usulan PKM ini, program prioritas mahasiswa. Tapi kalau misalkan Anda atau kawan-kawan nanti berminat dari sekarang, dari semester 3 itu sudah boleh mengajukan. Tidak harus nunggu skripsi semester 6, semester 7 dulu, kelamaan ya.
Semester 3 nanti sudah. Nih kawan-kawannya Mas Rijal, Bang Rijal ini sudah ngajukan dari ikut ya kemarin ya. Nah itu dia, tanya nanti ini ya, ikut kemarin. Tapi memang kita ngajukan hanya 5 usulan, itu masih jauh dari jatah kita mengajukan 60 usulan. Berapa persen kira-kira tuh? Khair. 5 dari 60 tuh berapa persen? Ada yang bisa ngitung matematika? 5 dari 60? Kalau 10 persennya kan 6 ya. Berarti kalau 5 kurang dari 10 persen. Nah itu masih jauh dari target kita. Harusnya paling tidak separoh nantinya. Jadi mumpung saya ketemu kawan-kawan, saya menyampaikan apa ya istilahnya ya, memotivasi lah paling tidak. Nanti saya lebih punya ide apa, ajak kawannya 3 orang, entah yang putri ataupun gabung dengan kawan yang lain, itu entah sesama jurusan SI ataupun TI, ataupun lintas jurusan boleh. Karena yang ikut kontes robotika, yang ikut di UKM robotika juga tidak hanya orang TI, orang SI juga ikut, ya, orang SI juga ikut. Nah, jadi tadi sekali lagi untuk program kreativitas mahasiswa ini nanti dibantu semaksimal mungkin yang kita bisa bantu. Jadi dari usulan proposalnya diperiksa, kemudian nanti untuk memperoleh akun di sistemnya Dikti kita juga bantu, kemudian sampai nanti pengajuan, sampai nanti kalau proses pencairan dananya langsung diserahkan ke mahasiswa semua. Jadi ada sekitar berapa, saya tidak ingat persis, mungkin sekitar 6 sampai 10 juta dananya per usulan yang disetujui. Jadi misalkan nanti Akbar ngajukan bersama kawan-kawan yang lain, 3 orang minimal ya per usulan itu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, dulu yang ke Semarang itu putri semua. Nah, ini luar biasa nih. Kebetulan kelompoknya putri semua. Jadi kita dapat beberapa proposal waktu itu. Tapi yang berangkat adalah yang dianggotai oleh putri semua. Jadi ada tiga orang. Saya lupa namanya dulu, namanya Rina Gunawan kalau tidak salah. Rina Gunawan, kemudian Hidayatur Rahmaniyah. Satu lagi, saya lupa namanya satu. 2 ingat, saya tuh lupa. Ya masih mending ya, 60% ingatnya. Ya, lanjut. Nah, sudah ajan. Saya cukupkan dulu ya, karena sudah ajan. Nanti materinya boleh di-copy dari panitia. Nah, karena sudah ajan, saya tidak ingin mendahului apa yang sudah dipanggil. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Nanti kalau misalkan mau kontak saya bisa sampaikan saran dan lain-lain lewat email dan juga komentar di YouTube mungkin ya, atau di IG. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.